Perkenalkan, nama saya Yulia Febriani, NIM 311913139 dari kelas 2C Farmasi Stikes Bakti Susada. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penyakit kulit. Penyakit kulit adalah kondisi saat lapisan luar tubuh mengalami masalah, baik itu masalah iritasi atau meradang. Kondisi ini bisa menyebabkan kulit gatal, bersisik, perih hingga memerah. Biasanya, infeksi virus, bakteri, jamur, dan parasit menjadi penyebab penyakit yang paling umum. Pada panu, kurap, dan kudis termasuk penyakit kulit yang banyak menyerang masyarakat di Indonesia. Di sini saya mengambil 5 contoh penyakit kulit, yaitu jerawat, panu, kurap, bisu, dan luka bakar. Yang pertama ada jerawat. Jerawat adalah kondisi kulit yang abnormal dikarenakan gangguan produksi dari kelenjar minyak yang berlebihan. Kelebihan produksi kelenjar minyak ini akan menyebabkan penyumbatan pada saluran folikel rambut dan pada pori-pori kulit. Kondisi umumnya ditandai dengan munculnya bintik-bintik pada bagian tubuh, contohnya pada leher, wajah, dan punggung. Penyebab pada jerawat tersebut adalah genetik, endokrin, faktor makanan, keaktifan dari kelenjar sebasea sendiri, faktor psikis, iklim, infeksi bakteri, dan kosmetika. Pada obat jerawat, saya mengambil obat benjolak. Benjolak merupakan suatu gel yang mengandung per gram benzoil peroksida 2,5% yang digunakan untuk pengobatan jerawat. Cara pengerjaannya dengan cara mempengaruhi pelepasan oksigen di sekitarnya. Hal ini menyebabkan efek bakterisidal pada Propionibacterium acne. Zat ini dapat membuka pori-pori kulit yang tertutup serta meningkatkan pembentukan kembali sel-sel epitel kulit, sehingga terjadi pengelupasan kulit yang membantu menghilangkan jerawat. Aturan pakai obat ini digunakan dengan cara mengoleskan tipis-tipis pada area yang terkena jerawat dengan dosis 2 kali sehari. Kemudian panu. Panu adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur Malassezia purpur yang ditemukan oleh bagian permukaan kulit dengan bercak-bercak yang dapat juga menimbulkan rasa gatal ketika sedang berkeringat. Pada umumnya, jamur penyebab penyakit kulit panu sudah berkembang biak di kulit manusia, tapi dengan jumlah yang normal. Misalnya jamur Malassezia purpur, hal tersebut tidak menimbulkan masalah kesehatan. Penyebabnya, panu ini disebabkan oleh perkembangan jamur di kulit yang bisa dipicu oleh lemahnya sistem kekebalan tubuh, perubahan hormon, atau juga kekurangan nutrisi. Pada obat panu yaitu Micora 2% krim. Micora ini obat yang mengandung ketozonale. Ketozonale adalah obat anti jamur topikal untuk infeksi jamur pada kulit dan selaput mukosa. Obat ini memiliki mekanisme kerja penghambat sintesis ergosterol yang merupakan komponen vital dalam membran sel jamur, sehingga mempengaruhi permeabilitas sel. Aturan pakainya, krim ini dioleskan pada area kulit yang terkena panu dengan dosis 1-2 kali sehari. Kemudian kurap. Kurap merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh parasit yang dikenal sebagai dermatophyt yang memakan keratin. Kurap dapat menular dengan cara kontak langsung dan manusia maupun hewan lain yang mempunyai penyakit tersebut. Penyebab kurap ini disebabkan oleh infeksi jamur pada kulit. Jamur ini dapat menular melalui kondisi langsung dengan penderita atau tidak langsung dengan benda atau tanah yang berkontaminasi. Kemudian obatnya itu adalah obat naftipin. Obat naftipin ini adalah obat untuk mengatasi berbagai infeksi jamur kulit seperti ringworm,
kaki atlet, dan jog it. Naftipin adalah anti jamur yang bekerja dengan mencegah perkembangan jamur. Dosis umum dewasa untuk Tinea corporis yaitu 2% krim. Lapisan tipis diaplikasikan pada area yang terinfeksi, ditambah setengah inci batas dari sekitar kulit yang sehat sekali sehari selama 2 minggu. Kemudian 1 krim jumlah seperlunya dipijatkan dengan lembut ke area yang terinfeksi dan sekitarnya sekali sehari. Kemudian pada gel, 1% gel jumlah seperlunya dipijatkan dengan lembut ke area yang terinfeksi dan sekitarnya 2 kali sehari di pagi dan di sore hari. Aturan pakainya, gunakan obat ini pada kulit, bersihkan kemudian keringkan area yang akan diobati, oleskan lapisan tipis obat ke area dan sekitar yang terinfeksi dan oleskan perlahan. Nah, yang keempat adalah bisul. Bisul adalah tonjolan yang berisi nanah akibat dari infeksi bakteri yang menyebabkan inflamasi pada folikel rambut atau jaringan subkutan dan sekitarnya. Bentuknya bulat, terasa nyeri, batas jelas, dan ada nanah pada bagian tengahnya. Penyebab utama pada bisul adalah infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada folikel. Kondisi ini paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang memicu peradangan pada folikel rambut, yaitu tempat tumbuhnya rambut. Contoh obatnya yaitu Muvirokit adalah antibiotik topika yang digunakan untuk mengobati bisul. Antibiotik ini sangat efektif terhadap MRSA, bakteri tersering penyebab bisul, dan bakteri gram positif lainnya. Muviroksin salep biasanya diterapkan 3 kali sehari. Oleskan tipis saja. Obat salep bisul ini biasanya digunakan hingga 2 minggu. Penggunaan jangka panjang atau sembarangan malah dapat menyebabkan resistensi bakteri terhadap antibiotik. Efek sampingnya yang bisa muncul berupa sakit, rasa terbakar, gatal, menyengat, dan ruam. Kemudian yang terakhir, luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan kulit yang disebabkan oleh benda panas termasuk air panas, dan uap panas. Rusaknya kulit akibat luka bakar membuat penderita rentan mengalami infeksi, karena kulit merupakan lapisan pertahanan awal tubuh melawan infeksi. Penyebab luka bakar disebabkan oleh kulit yang bersentuhan atau terpapar dengan benda panas, sinar matahari, radiasi, bahan kimia, ataupun listrik. Pengobatan luka bakar. Pertolongan pertama untuk mengatasi luka bakar adalah memadamkan api atau mengangkat benda yang masih membara dari penderita, yang dilanjutkan dengan pelepasan baju atau kain yang menempel pada kulit yang terbakar. Penderita selanjutnya dapat mendinginkan luka bakar dengan air mengalir dan mengkonsumsi parasetamol untuk meredakan sakit. Jika luka bakarnya parah, penderita disarankan untuk mendapat pengobatan lanjut di rumah sakit. Obat luka bakar yaitu bioplacenton gel. Bioplacenton gel adalah obat yang digunakan untuk penyembuhan luka bakar, luka terinfeksi, luka melepuh, dan ulkus kulit. Obat ini mengandung ekstrak plasenta dan neomycin sulfat yang mempunyai aksi stimulasi pada proses metabolik di dalam sel. Efek samping penggunaan gel ini adalah ruam kemerahan. Komposisi pada obat ini ekstrak plasenta 10%, neomycin sulfat 0,5%, jelly base. Dosis obat. Penggunaan obat harus sesuai petunjuk pada kemasan dan anjuran dokter.
3-5 kali sehari sesuai kebutuhan. Aturan pakai obat ini aplikasikan jeli dalam jumlah yang cukup pada permukaan luka. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.